Indonesia dan Turki berkomitmen mendukung kemerdekaan Palestina. Kedua negara menegaskan kemerdekaan Palestina adalah harga mati. Untuk membahas perjanjian-perjanjian kerjasama strategis antara kedua negara, sudah bersama kami pakar hubungan internasional, Hikmahanto Juwana. Selamat malam, Prof. Hik. Selamat malam, Reza. Baik, Prof. Hik, ketika Presiden Erdogan tiba di Indonesia langsung disambut oleh Presiden Prabowo Subianto, dan begitu Presiden Erdogan meninggalkan Indonesia juga diantar langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Apakah ini sudah cukup menggambarkan hubungan yang sangat spesial antara Indonesia dan Turki, dan bagaimana Indonesia bisa memanfaatkan hubungan ini? Memang kalau kita lihat dari formalitasnya secara katakanlah pencitraan, memang ini menggambarkan kehangatan hubungan antar kedua negara. Kenapa? Karena biasanya secara protokoler seorang kepala pemerintahan dari negara lain itu akan dijemput oleh menteri dan presiden akan menerimanya di istana. Tetapi mungkin Pak Prabowo ingin menunjukkan bahwa Indonesia dengan Turki adalah dua negara yang memang mempunyai kedekatan, sehingga beliau langsung menjemput Presiden Erdogan di bandara, bahkan mengantarkan pulang beliau di bandara. Jadi ini menunjukkan bahwa memang pemerintah Indonesia ingin lebih dekat dengan Turki dan menjalin berbagai hubungan, baik itu berkaitan dengan ekonomi maupun masalah-masalah keamanan internasional. Seperti itu. Baik. Kalau kita lihat kan juga seperti pengakuan dari Pak Prabowo, Presiden Erdogan adalah presiden yang lebih senior, tapi dia datang dulu ke Indonesia, menyambangi Indonesia. Ini apa pesan utama yang ingin disampaikan oleh Presiden Erdogan dan juga Turki terhadap Indonesia? Ya, memang sebenarnya Presiden Erdogan mengunjungi Presiden Prabowo sebagai presiden. Tapi perlu diingat bahwa Presiden Prabowo ketika beliau masih Menteri Pertahanan dan Presiden terpilih, beliau sudah datang ke Turki. Ya, jadi dugaan saya Presiden Turki ingin mengatakan bahwa saya akan membalas kunjungan Anda, meskipun pada waktu itu masih sebagai Presiden terpilih dan Menteri Pertahanan. Tapi secara merendahkan diri, ya, humble gitu, bahwa Presiden Prabowo mengatakan bahwa beliau merasa terhormat sekali karena sebagai presiden yang usianya lebih muda daripada Presiden Erdogan dikunjungi oleh Erdogan. Tapi ini menunjukkan bahwa kita Indonesia bisa memunculkan keramahan kita, humbleness kita merasa terhormat dengan kehadiran Presiden Erdogan datang ke Indonesia. Dan kita juga menyambutnya secara sangat luar biasa, seperti itu. Baik. Yang jelas Presiden Prabowo dan Presiden Erdogan juga menyepakati solusi dua negara untuk perdamaian atau meredam konflik antara Palestina dan Israel. Bagaimana Anda melihat komitmen dari dua negara ini, Prof. Hik? Ya, ini komitmen yang selama ini Indonesia perjuangkan, two-state solution. Dan Presiden Erdogan juga memperjuangkan hal yang sama. Memang kalau di dalam Palestina itu bergantung pada siapa kita berbicara. Karena kalau kita berbicara bagi mereka yang ada faksi yang namanya Fatah dan kemudian ada Hamas gitu ya, memang akan berbeda. Karena bagi Hamas, mereka ingin bahwa Israel harus keluar dari tanah Palestina. Ya, sementara kalau Fatah, mereka akan mengatakan kita tidak masalah two-state solution. Kita merdeka, di sampingnya adalah Israel merdeka. Nah, memang masyarakat internasional menganggap yang paling realistis adalah two-state solution. Nah, tinggal permasalahannya adalah batas-batas negara itu di mana? Karena dari perspektif Indonesia kita berharap bahwa batas itu sejak tahun 1967. Jadi pada saat 1967 di mana tanah Palestina itu masih besar begitu ya. Nah, setelah 1967 karena adanya perang, karena adanya pemaksaan untuk dikeluarkan dari pemukiman tertentu, kemudian juga adanya sengketa tanah antara rakyat Israel dengan Palestina, itu yang mengakibatkan
wilayah tanah dari Palestina semakin lama semakin mengecil. Ya, jadi two state solutionnya setuju, tapi masalah detailnya terkait dengan luasan tanah itu yang masih bermasalah. Tapi sekali lagi masyarakat internasional termasuk Indonesia dan Turki harus bisa meyakinkan dari pihak Hamas bahwa inilah yang paling realistis. Kita tidak mungkin menghapuskan sama sekali Israel karena pertama itu tidak akan terjadi, dan yang kedua, kapan yang namanya rakyat Palestina akan mendapatkan tanahnya dengan Israel mengakui kemerdekaannya. Kalau Indonesia kita sudah mengakui kemerdekaan dari Palestina, bahkan mereka punya perwakilan di Indonesia. Tapi permasalahannya wilayah Palestina sekarang ini itu sedang diduduki oleh Israel, dan yang kita inginkan adalah Israel mengakui dan memberikan tanah itu kepada rakyat Palestina, seperti itu. Baik. Lalu juga terkait dengan ekonomi, kita tahu pemerintah Indonesia saat ini tengah fokus pada efisiensi anggaran. Bagaimana 13 perjanjian kerjasama yang disepakati ini antara Indonesia dan Turki dapat mendorong perekonomian dalam negeri, Prof? Ya, harapan kita adalah kerjasama ini bisa meningkatkan volume perdagangan antar dua negara dan menguntungkan kedua negara. Terutama sekali di tengah-tengah konflik yang ada di Ukraina, yang ada di Gaza, mungkin kita harus saling berfokus pada hubungan kedua negara. Tadi saya dengar Presiden Prabowo berharap bahwa pengenaan tarif dari barang-barang asal Indonesia itu bisa dikecilkan, ya tidak terlalu mahal. Maka beliau juga mendorong terjadinya economic partnership, comprehensive economic partnership segera dilakukan. Tetapi kita juga harus bercermin diri bahwa kerap kita juga mengenakan produk-produk dari Turki atas dasar anti dumping, ya. Memang kalau terbukti memang harus dikenakan tarif anti dumping. Tapi kalau tidak terbukti itu ya tidak boleh dikenakan, terutama dalam masalah terigu. Jadi ini juga menjadi permasalahan antar dua negara. Belum lagi kerjasama di bidang pertahanan diharapkan juga bisa meningkatkan volume perdagangan. Sebenarnya tidak hanya dari Indonesia kita membeli, katakanlah dari Turki, tapi bagaimana kita bisa melakukan kerjasama, berkolaborasi, bahkan industri alat pertahanan yang dihasilkan, ya itu bisa dijual ke negara lain gitu ya, dan mendatangkan sebenarnya keuntungan bagi kedua negara. Baik, terakhir Prof, ini menarik kita bahas kerjasama di sektor pertahanan ya. Bagaimana dengan sektor pertahanan dengan mekanisme joint production dan joint venture dalam memproduksi alat utama sistem senjata? Apakah ini hal yang memungkinkan dan realistis, Prof? Ya, menurut saya sangat memungkinkan dan sangat realistis. Kenapa? Karena kita mempunyai hubungan yang baik dan tentu kita ingin mengembangkan industri pertahanan kita. Kita punya undang-undang industri pertahanan, dan kalau kita sendiri yang melakukan berbagai produksi alat industri pertahanan, itu kan kita sama aja reinventing the wheel. Kenapa kemudian tidak kita bekerja sama dengan mereka-mereka yang sudah mempunyai industri yang sudah canggih. Nah, dari situ kita bisa banyak belajar, dan pada suatu ketika nanti kita bisa membangun sendiri. Dan tentunya kita akan dengan kerjasama ini akan mendapatkan knowledge, dan kemudian juga bisa bersama-sama melakukan pemasaran terhadap alat-alat pertahanan yang dibutuhkan oleh banyak negara. Ya, jadi seperti kerjasama kita dengan Spanyol terkait dengan CASA gitu ya, dengan CASA, dengan CN235 dan lain sebagainya itu. Baik, kita lihat pesawat yang membawa Presiden Erdogan sesaat lagi akan take off meninggalkan Indonesia. Prof Hik, sekali lagi terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam Prime Time News. Kita harapkan kerjasama yang kuat antara Indonesia dan juga Turki ke depan, khususnya untuk memperkuat perekonomian di Indonesia. Terima kasih Prof Hik sudah bergabung bersama kami dalam Prime Time News. Terima kasih. Pak.
Ya pemirsa, ini adalah pesawat kenegaraan Turki yang ditumpangi oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan yang dalam hitungan menit akan segera take off meninggalkan Indonesia. Pemandangan yang menarik ketika Presiden Recep Tayyip Erdogan tiba di Indonesia dan langsung disambut oleh Presiden Prabowo Subianto. Begitu juga ketika beberapa waktu lalu ketika Presiden Recep Tayyip Erdogan menaiki pesawat juga ditemani oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di landasan Halim Perdana Kusuma. Presiden Prabowo mengatakan kunjungan Presiden Turki ke Indonesia membahas soal penguatan kerjasama, salah satunya kerjasama pertahanan antara kedua negara.